Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Di sini kami akan membahas tentang keragaman karakteristik peserta didik. Langsung saja, yuk kita simak videonya. Terdapat 4 materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu hakikat karakteristik individual. Selanjutnya, karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal atau prerequisite skills dan aspek psikomotor. Kemudian, karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dengan status sosiokultural. Dan yang terakhir, karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Yang pertama, hakikat karakteristik individual. Karakteristik atau ciri-ciri individual adalah keseluruhan perilaku dan kemampuan individu sebagai hasil pembawaan dan lingkungan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adanya keragaman individual, di antaranya nature dan nurture. Nature adalah pembawaan karakteristik individu yang dibawa sejak lahir dan diwariskan dari keturunan. Sedangkan nurture adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan eksternal, seperti pola asuh, pendidikan, sosial budaya, media massa, status sosial ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat dari mengetahui keragaman karakteristik peserta didik terlebih lagi bagi guru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dan tepat sehingga dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara efektif. Yang kedua, guru dapat menyusun dan mengorganisasikan materi pembelajaran serta menentukan media yang tepat. Yang ketiga, guru dapat memotivasi dan membimbing peserta didik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal sesuai dengan potensinya. Oke, semuanya di sini saya akan memaparkan mengenai karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal atau prerequisite skills dan aspek psikomotor. Nah, karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal atau prerequisite skill terbagi menjadi 2. Yang pertama ada intelektual dan yang kedua ada kemampuan berpikir. Yang pertama adalah intelektual. Kecerdasan intelektual adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat berpikir yang meliputi memecahkan masalah, menalar dan memahami gagasan hingga daya tangkap dan berpikir abstrak. Terdapat beberapa tingkat kecerdasan nih, mulai dari kategori sangat-sangat lambat, lambat, rata-rata plus, cerdas, sangat cerdas, dan yang terakhir adalah kategori jenius. Yang kedua, kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir merupakan kemampuan seseorang menggunakan otak dan hati sebagai landasan kepada keyakinan. Berpikir tidak hanya sebuah aktivitas kerja otak, melainkan aktivitas mental yang menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi dalam psikologi. Pada tahapan perkembangan berpikir anak usia sekolah dasar, biasanya mereka cenderung belajar dari hal-hal yang konkret, integratif, dan hierarkis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dengan status sosiokultural. Apa aja sih yang masuk ke dalam karakteristik ini? Nah, di sini itu yang termasuk ke dalam karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dengan status sosiokultural itu ada aspek latar belakang dan aspek sosiokultural.
di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang. Nah, ternyata banyak juga latar belakang yang perlu kita ketahui, terutama bagi seorang guru kita harus memahami latar belakangnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah latar belakang orang tua. Peserta didik yang sedang mengikuti proses pendidikan pada suatu lembaga pendidikan ini ternyata berasal dari latar belakang yang ekonominya sangat berbeda-beda. Ada yang dari ekonominya rendah, ada yang dari ekonominya tinggi maupun ekonominya sedang. Nah, latar belakang ekonomi ini sedikit banyak terlihat dari gaya hidup. Misalnya peserta didiknya yang berasal dari ekonomi tinggi atau high class yang selalu menggunakan barang-barang mewah, baju yang mahal, sepatu yang mahal, dan selalu berkelimang harta. Sementara sebaliknya, peserta didik yang berasal dari ekonominya rendah maupun sedang, ia serba hidup kekurangan dan berpenampilan seadanya. Nah, latar belakang ekonomi ini sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap perilaku anak dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi juga pada proses pendidikan di sekolah. Lalu yang kedua adalah latar pendidikan orang tua. Nah, latar belakang pendidikan orang tua peserta didik juga berbeda-beda. Ada yang orang tuanya tidak berpendidikan, artinya tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal. Ada juga yang orang tuanya berpendidikannya rendah, misalnya hanya sampai level dasar atau bisa jadi sampai sekolah dasar atau SMP. Dan bahkan ada yang berpendidikan tinggi, yaitu mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, baik dari level sarjana maupun sampai level doktoral. Nah, latar belakang pendidikan orang tua ini juga dapat mempengaruhi kepada pola pikir dan pola asuh anak, sehingga di sekolah guru harus memahami berbagai latar belakang pendidikan orang tuanya, supaya dapat memahami kondisi peserta didik. Yang ketiga ada latar belakang proses kelahiran. Latar belakang proses kelahiran peserta didik juga perlu diketahui dan dipahami oleh guru, karena sangat berbeda-beda dan berbagai macam. Ada yang peserta didiknya dilahirkan melalui operasi cesar dan ada juga yang persalinannya normal. Nah, proses kelahiran ini dapat berpengaruh terhadap perilaku dan kesehatan anak. Lalu yang keempat adalah latar belakang pekerjaan orang tua. Latar belakang pekerjaan orang tua biasanya sangat berkaitan dengan latar belakang pendidikan. Berbagai jenis latar belakang pekerjaan orang tua perlu diketahui oleh guru. Ada yang latar belakang pekerjaan orang tuanya itu sebagai dokter, guru, petani, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada latar belakang pola asuh orang tua. Pola asuh sangat mempengaruhi perilaku dan karakter anak. Oleh siapa anak itu diasuh, itulah yang mewarnai perilaku kelaknya nanti. Jadi seorang guru juga ternyata harus mengetahui latar belakang pola asuh orang tuanya, agar si anaknya itu bisa dipahami dan mengetahui karakter anak itu seperti apa. Saya akan menjelaskan mengenai aspek sosiokultural. Nah, yang pertama itu ada budaya. Budaya di Indonesia sudah banyak beragam. Setiap peserta didik memiliki budaya yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan asal daerahnya masing-masing. Lalu yang kedua ada bahasa. Sesuai dengan daerah asal, maka bahasa pun berbeda-beda. Bahasa ini untuk bentuk dari keragaman yang ada di Indonesia. Tidak hanya terdiri dari bahasa Indonesia saja, melainkan di Indonesia sangat banyak bahasa dan beribu-ribu bahasa. Yang ketiga ada suku. Sama seperti budaya dan bahasa, suku juga sangat beragam. Peserta didik juga ini ada yang berasal dari suku Jawa, suku Batak, dan suku Sunda. Yang terakhir ada agama. Demikian pula agama. Karena di Indonesia diakui 5 negara besar, maka keragaman itulah yang ada pada peserta didiknya. Ada yang peserta didiknya dari agama Islam, Kristen Katolik, ada juga Protestan, Buddha, dan Hindu. Oke, yang terakhir ada karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan kepribadian. Nah, kepribadian merupakan keseluruhan bentuk tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan, bentuk tubuh, serta unsur-unsur psikofisik lainnya yang selalu menampakkan diri dalam kehidupan seseorang. Terdapat 2 pendapat tentang tipe kepribadian, yaitu menurut Florence Litter dan menurut Carl Gustav.
Tipe kepribadian menurut Florence Sitter terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sanguinis. Biasanya para sanguinis memiliki kecenderungan energik, ramah, memberikan kesan ceria, dan suka memotivasi orang lain. Yang kedua, koleris. Biasanya para koleris ini memiliki sikap tegas, berorientasi pada tujuan, dan dapat mengatur sebuah tindakan dengan cepat. Yang ketiga ada melankolis. Tipe kepribadian ini memiliki ciri sikap pendiam, pemikir, dan perfeksionis. Dan yang terakhir flegmatis. Biasanya tipe kepribadian ini memiliki pembawaan yang selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki, sederhana, mencari kedamaian dengan lebih banyak diam. Tipe kepribadian menurut Carl Gustav terbagi menjadi 3. Yang pertama ada introvert. Kepribadian introvert merupakan tipe kepribadian yang berfokus pada diri sendiri dan lebih suka menyendiri. Yang kedua ada extrovert. Orang yang memiliki tipe kepribadian extrovert cenderung menyukai kehidupan di luar. Orang extrovert lebih suka berinteraksi dengan orang lain dan lebih terbuka. Dan yang terakhir ada ambivert. Jenis kepribadian ini memiliki perpaduan antara jenis kepribadian introvert dan extrovert. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik individual adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Karakteristik individual berkaitan dengan kemampuan awal dan aspek psikomotor. Kemudian, berkaitan dengan latar belakang dan status sosial kultural, serta berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Maka dari itu, setiap individu atau setiap peserta didik memiliki keahlian, pendidikan, umur, dan pengalaman kerja yang berbeda. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh Ari Rismayanti Az-Zahra, Firda Wardatul Anifah, Rizka Putri Wulandani, serta Ibu Dr. Ani Nuraini, MPD.